Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali pada channel Revi Haryanto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk melakukan penilaian, dalam hal ini membuat soal dengan menggunakan fitur Google Form pada aplikasi Google dengan domain Belajar ID. Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara untuk membuat soal atau melakukan penilaiannya? Caranya adalah Bapak Ibu pertama silakan masuk kepada email Bapak Ibu masing-masing dengan akun Belajar ID. Seperti biasa, pada menu titik 9 di samping akun Bapak Ibu silakan diklik, ada berbagai menu dari Google ya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan fitur formulir atau form. Bapak Ibu klik. Ini adalah tampilan Google Formulir. Untuk memulai membuat formulir yang baru untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu silakan klik tanda plus atau memulai formulir baru. Setelah itu, tampilan formulir adalah seperti ini. Bapak Ibu mulai dengan penulisan judul formulir yang akan kita gunakan. Misalnya, ulangan harian deskripsinya untuk siswa kelas 7. Nah, ditulis nama sekolah Bapak Ibu masing-masing. Judulnya kita gantikan supaya nanti kita mudah untuk mencari formnya. Kita mulai dengan pertanyaan. Pertama yang paling kita buat adalah menanyakan nama siswa. Nama siswa. Ini berarti jawaban singkat. Ini klik menu wajib isi, kemudian klik tanda plus. Biasanya yang kedua kita menanyakan adalah kelas. Mungkin Bapak Ibu akan mengajar beberapa kelas. Saya pilih menunya adalah drop down. Misalnya 7A. Yang 7. Kemudian saya buat bagiannya wajib diisi. Kemudian kita buat menjadi dua bagian. Bapak Ibu boleh langsung tuliskan pertanyaannya dengan tambah pertanyaan atau membagi menjadi dua bagian. Saya akan membagi dua bagian. Yang bagian atas adalah data, yang kedua adalah pertanyaan. Kita pilih menu tambah bagian. Bagian kedua kita tulis pengantarnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Nanti deskripsinya Bapak Ibu bisa membuatnya. Kemudian kita klik tambah pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama akan saya buat dalam bentuk pilihan ganda yang termasuk besaran pokok adalah, misalnya adalah luas, kecepatan, volume, massa. Kemudian kita klik menu wajib isi sehingga siswa harus menjawab pertanyaan ini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, klik tambah pertanyaan. Soal kedua akan saya buat dalam bentuk pilihan atau mencentrang lebih dari satu jawaban. Alat ukur panjang adalah, ini kita ganti dengan soal bentuk jawab kotak centrang sehingga nanti siswa boleh memilih jawaban lebih dari satu. Misalnya adalah mistar jangka sorong termometer meteran. Mungkin di sini tambah lagi adalah timbangan. Nanti siswa bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Kalau
Selanjutnya kita klik menu wajib isi. Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk membuat soal-soal berikutnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Untuk berikutnya kita kembali kepada menu. Di atas ada tanda setelan atau gambar gerigi, diklik. Di sini kita akan menjadikan ini adalah sebagai quiz, ya. Kita klik tombol quiz, ada menu jadikan ini sebagai quiz. Kemudian kita simpan. Untuk kita kembali kepada soal pertama, kita harus membuat kunci jawabannya. Kunci jawabannya mungkin adalah yang pertama ini adalah masa, kemudian kita harus menuliskan poinnya. Poinnya disesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Dengan total skor adalah 100. Kemudian klik tombol selesai. Itu juga soal nomor 2. Kita klik kunci jawabannya adalah siswa boleh mencontreng lebih dari 1 start jangka sorong meteran. Bapak kita isi, silakan ditambahkan untuk soal berikutnya. Kita kembali kepada menu pengaturan atau setelan. Di sini kita akan mengatur. Yang pertama, kumpulkan alamat email, silakan disesuaikan. Yang ini perlu kita atur, perlu masuk apakah hanya dari akun belajar ID SMP atau semua email yang bisa mengakses link tersebut. Sebaiknya dihapus kalau masih ada siswa yang belum mendapatkan akun belajar ID, sehingga email biasa itu atau email pribadi bisa masuk. Kemudian presentasinya ini bisa ditulis terima kasih, tanggapan setelah mereka merekam. Kemudian kuisnya, apakah mau kita tampilkan pertanyaan tak terjawab, jawaban benar atau nilai poin. Ini disesuaikan kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Kalau sudah selesai kita klik menu simpan. Setelah simpan kita akan mengirimkan. Kita bisa mengirim email, tapi yang lebih praktis kita mengirimkan menggunakan link. Di sini kita sudah mendapatkan link, bisa kita pendekkan. Linknya adalah seperti ini, kemudian kita salin. Link yang sudah kita salin ini kita kirim kepada grup, misalnya grup kelas digital atau kelas maya atau grup WA dan sebagainya. Misalnya akan saya kirimkan ke grup WA misalnya seperti ini. Siswa sudah mendapatkan link, selanjutnya siswa bisa mengerjakan soal tersebut dengan mengklik langsung link tersebut. Di sini saya contohkan siswa mengerjakan link dari soal yang telah kita berikan. Saya tuliskan nama, misalnya Revi, kelasnya ini drop down tadi bisa milih 7A, klik tombol berikutnya. Siswa langsung menjawab pertanyaan, misalnya ini jawab pertama, yang kedua, klik tombol kirim. Nah, Bapak Ibu bisa melihat respon dari siswa yang telah mengirim atau mengerjakan tugas dengan kembali kepada form Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini atau melihat di menu Drive. Untuk saat ini saya akan mencontohkan untuk dilihat di form Bapak Ibu. Di sini adalah menu respon. Nah, Bapak Ibu bisa melihat siswa yang mengerjakan dan nilainya berapa. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengolah nilai silakan bisa secara online melalui membuat spreadsheet baru atau bisa di-download. Nanti Bapak Ibu download ya. Kalau kita coba download hasilnya seperti apa. Ini kita lihat menu downloadnya. Nah, ini siswanya, nama siswanya, skornya, dan jawabannya. Selain itu juga untuk melihat respon Bapak Ibu bisa melihat di Drive Bapak Ibu masing-masing. Kita kembali ke Drive ya. Di Drive ya sudah ada cari judulnya formnya, makanya formnya harus ditulis dengan jelas, ulangan harian. Nanti di sini Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul tampilan form dan respon peserta didik. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial bagaimana cara membuat soal dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Form pada akun Belajar ID
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.